Di antara semua monster prasejarah yang pernah menempati wilayah perairan, Jaekelopterus adalah salah satu yang terkecil. Tapi tentu saja, itu menurut standar para raksasa. Karena panjang tubuh hewan purba ini adalah 2,3 sampai 2,6 meter. Itu bahkan sudah lebih besar dari ukuran rata-rata manusia dewasa. Dan praktis, menjadikan Jaekelopterus arthropoda air terbesar yang pernah ada. Ya, kamu mungkin familiar dengan nama itu jika senang dengan pelajaran biologi. Karena arthropoda sendiri adalah sebutan untuk hewan invertebrata alias tak punya tulang punggung. Dalam dunia modern, mereka bisa hidup dimanapun, tak peduli itu laut maupun darat. Dan beberapa jenis hewan ini cukup terkenal, mulai dari udang, kepiting, sampai kalajengking. Nah, itu sebabnya para ilmuwan sering juga menyebut Jaekelopterus sebagai kalajengking laut. Karena selain bentuk mereka mirip, keduanya juga berasal dari jenis hewan yang sama. Namun jangan salah, meski binatang berusia 400 juta tahun itu disebut kalajengking laut, pada dasarnya mereka justru jarang bepergian sampai ke laut dan lebih sering berdiam di danau atau sungai. Beda dengan para Tusseteutis yang memang sepanjang hayat berada di laut. Hewan yang sering disebut cumi-cumi raksasa dari zaman kapur, tapi sebenarnya punya hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan gurita dunia modern. Tentu, gelar raksasa itu bukan pepesan kosong. Karena panjang tubuh hewan bertentakel ini sekitar antara 8 hingga 11 meter. Dan seperti para kerabatnya, mereka juga bisa menyemprotkan cairan hitam sebagai perlindungan. Serta punya gaya berenang yang mirip dengan prinsip penerbangan pada roket atau jet. Tapi tetap saja, meski ukuran para Tusseteutis terbilang besar, bahkan untuk hewan sezamannya di masa Jurassic akhir dan Kapur awal, mereka akan tetap kalah dengan para Dakusaurus, yang secara teknis dapat disebut buaya prasejarah. Dengan panjang badan yang hanya mencapai 4 hingga 5 meter, serta berat yang berkisar antara 450 sampai 910 kg. Ukurannya memang kecil jika dibandingkan dengan si cumi, tapi soal keganasan, reptil laut ini yang punya kepala mirip dengan para dinosaurus darat jenis Theropoda macam T-Rex. Jelas adalah pemangsa yang dapat mengoyak para Tusseteutis dengan mudah menggunakan taringnya. Meski tentu saja, kalau yang mereka hadapi adalah para Lysaurus yang sama-sama tergolong reptil. Para Dakosaurus pasti bakal keok juga, soalnya hewan yang berasal dari zaman Jurassic akhir serta mendiami wilayah perairan Eropa dan Amerika Selatan ini adalah predator yang akan selalu berada di puncak rantai makanan kemanapun mereka pergi. Sebab bukan hanya didukung oleh ukuran giantis, antara 10-13 meter dengan panjang tengkorak sekitar 2 meter. Mereka juga punya berat maksimal fantastis yang mencapai 4,5 ton. Dan itu semua mungkin lengkap dengan jajaran gigi tajam sepanjang 30 cm di seluruh rahangnya. Namun para Lyosaurus bukan satu-satunya reptil purbakala yang mesti diwaspadai. Karena masih ada buaya purba bernama Sarcosuchus dari zaman Kapur awal. Di rentang 133 hingga 95 juta tahun yang lalu, itu adalah salah satu buaya prasejarah terbesar yang ukurannya diperkirakan mencapai rata-rata 9 hingga 9,5 meter. Dengan berat maksimal mencapai 4,7 ton. Dengan fitur tubuh semacam itu saja mereka sudah cukup berbahaya. Apalagi kalau ditambah 132 gigi besar berbentuk kerucut. Di dalam kepala yang panjangnya termasuk moncong mencapai 1,8 meter. Hal inilah yang membuat mereka mampu menghancurkan tulang para dinosaurus kelas atas. Ya, penampilan Sarcosuchus saja sebenarnya sudah cukup untuk mengintimidasi hewan lain. Namun dalam urusan semacam itu, dia pasti kalah dengan Helicoprion. Ikan purbakala yang bentuk dasarnya mirip hiu, tapi rahangnya berbeda jauh. Itu adalah sesuatu yang tak mungkin dilihat dalam dunia modern. Karena bentuk gigi hewan ini bukannya rata, malah tersusun secara spiral. Persis seperti arti namanya ya. Nah, lucunya lagi para ilmuwan sampai sekarang masih kebingungan dengan bagaimana dan di mana sebenarnya letak semua gigi itu di tubuh Helicoprion. Karena sejauh ini yang mereka temukan baru fosil gigi saja. Makanya seorang seniman sekaligus fans Helicoprion bernama Ray Troll, meski dengan banyak gambaran teori dari para ahli purbakala, sejauh ini hanya bisa membayangkan berbagai macam kemungkinan bentuk dengan cara yang sedikit nakal. Seperti ilustrasi satu ini.
Well, semua penampakan hiu bergigi spiral itu memang serem, tapi sejauh ini belum bisa dipastikan. Beda dengan Dunkleosteus yang sudah pasti seram. Ini adalah ikan besar yang memiliki zirah dan hidup selama masa Devon akhir, kira-kira 382 hingga 358 juta tahun yang lalu. Panjang tubuhnya kurang lebih 6 meter, dengan berat lebih dari 1 ton. Wujudnya sekilas mirip dengan kerapu Goliath Atlantik. Ikan besar modern yang cukup sering bertemu dengan para penyelam tanpa sengaja. Hanya saja secara keseluruhan, Dunkleosteus sebenarnya punya penampilan yang nyaris tak ada samanya. Tengkorak besar terbuat dari lempengan tulang tebal dengan 2 set tonjolan seperti tari. Oke, saatnya masuk ke daftar terakhir. Monster laut prasejarah dengan ukuran paling besar dalam pembahasan kita kali ini. Dia adalah Leviathan, ikan raksasa yang masih satu genus dengan Pausperma. Nama lengkapnya Leviathan melvillei. Asal-usulnya cukup unik karena diambil dari nama monster laut Leviathan dalam Alkitab. Sedangkan nama belakangnya itu meminjam dari Herman Melville, penulis Moby Dick, novel klasik yang cukup terkenal, dan bercerita tentang pausperma banteng putih. Untuk ukuran panjang tubuh, para Leviathan berkisar antara 13,5 hingga 18,5 meter. Itu sebenarnya tak mengalahkan pausperma modern. Namun kalau kita membicarakan kekejaman, Leviathan jelas ada di tingkatan yang lebih tinggi. Karena berdasarkan temuan para ilmuwan, spesies ikan purba satu ini cukup sering menggunakan taringnya untuk mengoyak megalodon, bahkan sesama paus. Dari jenis balin raksasa, padahal ikan yang jadi mangsanya itu punya ukuran lebih besar, tapi memang sangat lemah. Dan celakanya, habitat mereka juga tak pernah jauh-jauh dari daerah tempat tinggal para Leviathan.